Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang kedua adalah Ummul Quran. Ummu itu umi, umi itu ibu, ya, atau induk Al-Quran. Jadi gini Bu, ini ada sejarahnya. Namanya Napoleon Bonaparte. Jadi, dia penjajah Inggris. Penjajah Perancis yang ditugaskan untuk menjajah Mesir. Jadi dia tidak langsung menjajah. 3 hari pertama dia keliling-keliling dulu kota Mesir, ya, Mesir. Dan memang dia adalah orang cendekiawan, termasuk kalau di antara sosok tokoh dunia yang ada bukunya itu, dia termasuk Napoleon Bonaparte, bunuh jenderal dari Prancis untuk menjajah Mesir. Ya. Hari pertama dia tanya, dia kan cendekiawan, intelektual, gitu ya. Selain memang dia panglima jenderal, dia tanya di mana perpustakaan. Ini mau perang, dia nanya perpustakaan di mana. Kemudian dibawalah dia oleh guide, ya, guide itu kan, ya, guide perpustakaan. Kemudian dia tanya, buku apa yang paling sering dibaca orang Mesir? Ya, kemudian diambillah yang paling atas. Biasanya buku sering dibaca itu di tengah-tengah, ini di atas. Apa itu teh? The Holy Quran, kitab suci Quran. Oh, kitab suci umat Islam. Ya. Kemudian di apa ya? Di bukan masih haram perang, masih di covernya nih, cover sampulnya. Itu ada ayat surah Al-Isra ayat 9. Ya, penggalannya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki jalan yang paling lurus, bukan jalan yang lurus, yang paling lurus. Dia begini, saya banyak baca kitab suci, tidak ada yang berani mengklaim dirinya sebagai pemberi petunjuk jalan yang paling lurus. Ini hebat ini. Kitab suci manapun di dunia ini yang pernah ada, tidak ada satu ayatnya pun yang berani mengklaim akulah yang penunjuk jalan yang paling lurus. Al-Quran itu PD, ya, percaya diri. Karena apa? Ini memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pertama, hari kedua belum juga dia menjajah, gitu ya. Apalagi ibarat kata ada istilah visi ya, atau bagi saya nggak tahu yang V3 itu kan. Aku lihat, aku datang, ya kan, aku taklukkan katanya gitu kan. Aku lihat, aku datang, dan aku taklukkan. Mereka kan menjajah karena 3G. Yang pertama karena ada muatan glory, kejayaan gitu. Karena ketika itu yang menguasai dunia adalah Inggris dan Prancis. Jadi kerajaan Inggris itu merasa dia paling menjadi power di dunia, gitu kan. Bagian Prancis itu bukan bagian Mesir kan. Kemudian ada juga gold untuk mencari emas atau kekayaan. Termasuk Indonesia pernah dijajah Inggris, penjajah yang paling lama dijajah Belanda, diambil itu harta kekayaan kita. Dan yang ada satu sisipan yaitu gospel, agama atau keyakinan. Masuklah dia menyebarkan, gitu. Memang ada hadis, ya kan, al jannatu tahta zilalis suyuf. Surga itu di bawah kilatan pedang. Tapi orang masuk Islam bukan karena paksaan. Perang itu karena mempertahankan diri, membela diri, kemudian mengentaskan kezaliman. Kemudian Islam tersebar ke Indonesia, negeri terbesar Islam di dunia. Itu dengan apa? Nggak ada dengan peperangan, dengan asimilasi atau budaya, ya kan? Kemudian dengan pernikahan dan perdagangan, tidak ada dengan peperangan. Gitu. Beda dengan mohon maaf ya. Banyak negara-negara penjajah itu, ya kan, mendompleng tokoh-tokoh agamanya untuk menyebarkan agamanya. Seharusnya yang diceramahi dulu adalah yang penjajahnya dulu. Ngapain kita menjajah manusia gitu? Ngapain gitu kan itu, ya kan? Secara logika seharusnya yang diceramahi dulu orang yang
menjajah itu kan, tapi dia nontreng gitu. Makanya mereka masuk sini dengan penjajahan jelas. Nah, gitu. Jadi kembali lagi tadi cerita tentang Napoleon Bonaparte. Hari kedua coba apa ini kan ada surat-surat gitu kan. Surat pertamanya apa? Kebetulan memang ini Tamatan Al-Azhar yang memang ya Tamatan Al-Azhar semua kan ini tafsir kan rata-rata kan ya Al-Azhar ya. Jadi dan dia bisa bahasa Prancis gitu kan. Maka di sana pas kami kuliah di sana mereka lebih kepada bahasa Prancis. Bahasa Inggris nggak pandai. Sampai kami tamat kuliah itu bahasa Inggrisnya pelajaran yang anak SMP ya patut kalau kami semua nilainya A gitu kan pelajaran SMP. Dan kalau yang Prancis awak yang ngerti orang itu yang lebih paham ya kan karena yang menjajah bukan Inggris tapi Prancis ya. Jadi dengan bahasa Prancis gitu kan. Kemudian diterjemahkan lah ya, sambil sedikit-sedikit masukkan tafsirnya. Dia begini, amazing katanya kan, amazing gitu kan, bahasa Inggrisnya menakjubkan gitu kan. Ini gitu kan, di Al-Fatihah ini berarti semua bidang kehidupan ada katanya. Ini masih surah pertama 7 ayat yang Allah mengatakan 7 ayat berulang-ulang yang selalu diulang-ulang gitu kan. Ini semua ada. Masalah akidah sudah tentu, masalah ibadah iya, masalah sosial pun ada, ya kan? Masalah sejarah juga ada, masalah pendidikan juga ada. Nah, ini luar biasa. Ya karena udah sore dia balik lagi. Besok datang lagi, gitu kan? Cobalah simpulkanlah semuanya, gitu kan? Simpulkan semuanya. Al-Quran itu walaupun bukan Al-Fatihah yang pertama turun, yang pertama turun surah apa? Surah Iqra kan? Itu surah 96 loh. Surah ke-96 surah Iqra itu. Ya kan? Bukan surah ke pertama. Surah ke-96. Tapi ya, surah ke-96 itu Iqra, itu pun 5 ayat dulu. Semua jumlah total ayatnya yang kita pelajari adalah 19. Ayat 6 sampai ayat 19 itu entah kapan turunnya kemudian. Di antara itu ada surah-surah turun, Bu. Ada surah Al-Mudaththir, Al-Muzammil gitu. Ada surah baru nanti yang 6 sampai 19 pada ya. Kemudian Nabi itu asal turun ayat kan bilang sama sahabatnya, ayat ini tulis atau dihafal setelah ayat ini. Surah ini dihafal terus setelah surah ini. Sehingga ketika sudah jadi satuan yang utuh ya. Kalau di Makkah turunnya namanya surah Makkiyah. Kalau di Madinah namanya surah Madaniyah. Itu selama 22 tahun pas ini, Bu. 22 tahun angka cantik ini. Ya. Kalau ibu-ibu kan macan, mama cantik ya kan. Ini angka cantik. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kok tahu Ustaz? Kan malam pertama turunnya malam 17 Ramadan, nuzul Quran. Ya. Kemudian berakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi haji wada di padang Arafah, hukuman Arafah. Jadi kalau dihitung itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat terakhir itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Kalau pertama turun surah Al-Alaq, Iqra ayat 1 sampai 5. Setelah diurutkan itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan indah. Padahal turunnya itu ya tidak Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, enggak itu turunnya, itu turunnya acak-acak gitu kan. Kenapa turunnya acak-acak berangsur-angsur begitu? Ya, acak-acak dalam arti bukan nggak benar ya. Artinya ya 5 ayat dulu, berapa ayat dulu gitu kan. Karena biar mudah dihafal. Sempat aku turun 6 ribuan langsung udah hafal kan. Jadi biar mudah dihafal. Kemudian itu ayat kan selalu menghibur Nabi depan sahabatnya. Jadi ada kejadian itu. Kemudian juga apalagi dia misalnya ada kejadian begini, turun ayatnya. Maka ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya gitu kan. Walaupun nggak semua ayat ada sebab turunnya. Itu terus dan untuk menguatkan hati Nabi dan para sahabatnya. Apalagi kalau pas memang mereka sedang tertindas atau sedang perang, Allah menyebutkan tentang kisah Nabi-Nabi sebelumnya yang juga luar biasa menghadapi tiranya. Ada Raja Namrud, ada Raja Fir'aun yang lebih apalagi kejam dan sebagainya ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu satu kesatuan yang utuh, satu yang menjadi satu. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu
walaupun surah kedua dia belakangan turun karena hampir semua ayatnya kecuali ayat 281 kan ayatnya 286 ya. Total jumlah ayat di surah Al-Baqarah 286 yang anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin gitu ya. 286. Semua ayatnya itu turunnya di Madinah. Berarti udah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah gitu kan. Nabi di Mekah 13 tahun, di mana 10 tahun. Jadi artinya udah akhir-akhirnya itu. Kecuali ayat 281 itu turunnya di Mekah katanya kan atau di ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala tapi dibuat jadi surah kedua. Surah pertama itu amat erat kaitan dengan surah yang kedua. Apa surah yang pertama? Al-Fatihah. Amat erat kaitan dengan surah Al-Baqarah. Salah satu contohnya sajalah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Alif lam mim. Lanjut. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Al-Quran itulah yang tiada keraguan di dalam merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Kita dapatnya bisa petunjuk kan? Langsung jawabannya langsung di pangkal surah Al-Baqarah. Apa tunya Al-Quran? Di tengah-tengah surah Al-Baqarah ada ayat kursi. Ini pernah saya canda kan Bu? Ustaz Andi, ya kan? Ini kami bacakanlah Yasin ayat kursi untuk Ustaz. Ya kan? Jalan. Masuk Bu. Tapi jangan lupa ya, nanti kalau udah jadi, ya kan, jangan tinggal kursinya, lupa ayatnya katanya. Kursi ya. Jadi di ayat kursi itu kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pangkal surah Ali Imran Alif Lam Mim sama dengan Al-Baqarah. Ayat keduanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nyambung gitu ya. Dan seterusnya surah Ali Imran tentang keluarga Imran, keluarga yang ideal. Masuk tentang An-Nisa, tentang wanita. Yang merupakan penopang penyangga keluarga yang negara. Masuk lagi setelah Al-Maidah tentang hidangan. Jadi memang harus diperhatikan oleh ibu tentang hidangan. Ya kan? Tapi ya kan, yang mencari nafkah harus dengan yang halal. Itu kan namanya dia. Itu nyambung terus gitu ya. Bahkan ada namanya Syekh Muhammad Darwish, ahli tafsir. Dia tafsirnya hanya mengaitkan antara surah ini, kan tafsir banyak Bu, ada tentang sababun nuzul, sebab turunnya apa kaidahnya, apa kosakatanya, apa namanya pelajaran diambil gitu ya. Dia hanya khusus untuk mengaitkan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah kaitannya apa ya. Tapi itu pun 6 jilid tuh. Quran itu masuk gini kan, dia 6 kali begitu, hanya menafsirkan kaitan antara namanya munasabah, korelasi keterkaitan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Itu Masya Allah. Jadi itu disimpulkan oleh guide tadi, disampaikan kepada Napoleon Bonaparte. Karena takut, dia memang sengaja hari ketiga pagi Bu, biar pada lebih luas kan. Apa katanya? Dia berikan 2 statement setelah itu. Yang pertama dibilangnya, kalau tahulah umat Islam keajaiban Al-Quran ini, mereka tidak pernah akan dijajah oleh bangsa manapun, karena mereka akan menjadi penguasanya. Ada itu kan bagus tuh ya, nilai positif kan yang. Tapi ternyata ya, ketika dia mengumpulkan pasukan dan prajuritnya, oleh karena itu jauhkan Al-Quran sejauh-jauhnya dari umat Islam. Berarti semakin dekat, ini pengakuan orang kan, semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin majulah bangsa peradaban Islam. Tapi semakin jauh, semakin terpuruk, dan itulah yang dirasakan oleh kita sampai sekarang. Beda dengan keyakinan kepercayaan lain, semakin jauh, gitu kan, dengan ajarannya sebenarnya dia akan ke belakang, akan jumuk, stagnan bahasanya. Contoh misalnya ya, bumi itu menurut ilmu bumi atau katakanlah misalnya ada katanya ilmu fisika, biologi, geografi, bumi kan bulat.
Tapi dalam kepercayaan yang lain itu bumi datar. Sehingga ketika bumi dia bilang bulat, kalau nggak salah nama ilmuannya Galileo Galilei atau bahasa Arabnya Al-Jalili, Galilei. Dia mengatakan bumi bulat. Tapi ternyata keyakinan di negaranya ketika itu mengatakan bumi itu datar. Karena yang menguasai keyakinan kerajaan adalah tokoh-tokoh agamanya, gitu ya. Akhirnya dia dibakar, dihukum bakar. Galileo itu Ya, Ustaz. dihukum bakar. Padahal secara ilmiah kan terbukti bumi itu ya nanti masalah nanti lain lagi. Yang penting secara ilmiah sampai sekarang memang bumi itu ya secara ilmiah ya bumi itu bulat. Akhirnya banyak hal yang menyebabkan sehingga terjadilah revolusi Prancis dan Inggris. Masyarakatnya terutama orang yang betul-betul haus dengan ilmu, dan ilmu itu mereka dapatkan dari Timur Tengah sebenarnya, Bu. Setelah peperangan kan mereka ambil buku-buku kita umat Islam. Jadi sejak masa Nabi, sahabatnya dan seterusnya, khalifah itu ilmu-ilmu itu terus menjadi perpustakaan terbesar di dunia adalah milik umat Islam. Tapi karena terjadi peperangan segala macam, ya kan, huru hara, akhirnya mereka ambil buku dimakan, mereka lah yang terus untuk ilmu. Sehingga terjadilah ilmuwan-ilmuwan demikian di masa itu. Ternyata bertentangan dengan keyakinan kepercayaannya. Sehingga mereka banyak yang ada yang dimemaaf, ada yang disalib, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang digantung, dipenggal, ada yang dibakar gitu. Ilmuwan itu kan. Terjadilah revolusi, itu makanya disebut dengan revolusi Prancis Inggris. Kerajaan dua ini betul dikungkung oleh keyakinan doktrin agamanya. Karena dianggap beragama itu gelap, maka terjadilah namanya abad pertengahan, masa Renaissance, masa pencerahan, abad 15. Islam sudah duluan gitu. Nah, kita memang secara secara fisik selalu menang dalam perang. Tapi ketika itu secara moral umat Islam diambil di semua buku-buku ya, termasuk tadi keyakinan tadi kan, maka jauhkan Quran sejauh-jauhnya. Insya Allah nanti akan kembali lagi masa depan di Islam ketika Quran kembali. Alhamdulillah sekarang Bu ya udah macam menjam rumah tahfiz itu, tak terhitung, tak terbendung. Siapapun di kepala negara kita, alhamdulillah tidak mempermasalahkan itu. Bersyukur kita. Makanya orang mengatakan ya Indonesia ini surganya dakwah, surganya Islam. Di negara sendiri, kalau misalnya ini jemaah ini, udah nggak boleh, ya kan, udah. Bahkan dipenjarakan. Indonesia mau jemaah apapun alhamdulillah kan gitu. Termasuk pengajian ini nggak ada izin apa bukan Bu? Kalau di negara Arab sudah surprise gitu. Gitu ya. Negara Arab padahal kan. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi ya. Akhirnya berhasil. Al-Quran itu dijauhkan dari umat Islam. Dan anehnya Bu, kita sebentar lagi 20 Mei kan, hari kebangkitan nasional itu. Lahirnya Budi Utomo, ya kan, tokoh muda Indonesia, bangsa Indonesia ketika itu. Hari kebangkitan Mesir itu hari datangnya Napoleon Bonaparte itu. Menjajah, kan luar biasa itu. Karena walaupun ada yang mengatakan kayaknya seperti dia di akhir hayat masuk Islam. Kalau alam ya, ini valid tidaknya, tapi banyak kalangan mengatakan di akhir hayatnya dia masuk Islam, Allah alam ya. Napoleon Bonaparte. Jadi itu artinya itu pengakuan seorang jenderal, panglima jenderal yang memang intelektual dan cendekiawan. Sampai namanya masuk di status tokoh dunia sepanjang abad ya. Nomor satunya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Arab bukan umat Islam bukunya ya, orang non ya. Baik Ibu ya. Tadi makanya Al-Qur'an wajar disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, gitu ya. Orang yang alhamdulillah bisa baca Al-Fatihah, ya, insya Allah lancar yang lainnya. Tapi diperbaiki Al-Fatihah dulu. Walaupun di Al-Fatihah ada 7 huruf yang tidak ada, Bu. Nah, nanti yang Ibu bisa jawab saya kasih hadiah. 7 huruf ya? Oh enggak. Tadi kalau di acara wong merah pura itu. Banyak laki drawnya Ustaz ya. Jadi Bu, coba Bu, kita ini 7 huruf yang tidak ada ya. Iya.
Iya, Ustaz. dalam Fatihah. Nggak perhatikan rupanya ada 7 huruf. Nah, pertama, Ibu ya, 7 ya. Oh, hapus Bu, ada kalau menjadi kalau saya ya. Pertama, huruf sini Bu ya. Ibu ya. Ada ya. Ibu cari dari bis ba sampai wala dolim in-nya itu nggak akan ada huruf ini. Nah, apalagi Bu? Atau gini kita ini ya biar banyak. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, Da, ro, za, sa, sha, so. do, to, do, a, ro, fa, ko, kalamana, ha, a. Ya. Mana nggak ada? Mana? Hah? An'amta. An'amta. Ada. Bah, boleh lihat. Ta ya. Dah, 2. Ja. Ja ada nggak Bu? Yakin? Iya, Ustaz, nggak ada. Tulis dulu ya, tulis dulu. Ja. Ya, lagi. Hah? Dal. Ibu ya? Za ya. Nah, ya. Siratal ladina. Ada, Ustaz. Za ada. Ja. Ho ya, ho. Ya, ini permanen Bu. Permanen ya? Permanen. Nggak apa-apa, Ustaz, nanti kami apa, Ustaz? Oh, nanti hilangkannya caranya dengan Yang non permanen. Yang permanen. Iya, yang snowman. atau dengan autan. Iya, Ustaz. Insyaallah bisa. Oh, Itu permanen. Ih, punya. hah? Oh, ayahnya. Berarti beli yang baru. Zar. Al-ladina. Surat al-ladina. Udah nih, udah dicoret Bu. Hah? Hah? Ja tadi udah. Ini Ustaz ya. Bu ya. Ustaz izin, Ustaz. Ini ada ya. Keluar tadi bilang ya. Zar lagi. Ada yang nggak permanen, Ustaz itu. Oh iya. Kita hilangkan pakai ini. Zai Bu. Za. Za nggak ada ya. Zai. Za ya. Ada satu lagi Bu. 6 ini. Kalau Hamzah ada. Hamzah ada ya, Al-Ladina. Kalau Hamzah, Ustaz? Hamzah. Ada. Alif berbaris itu sama dengan hamzah. Hamzah. Oh, udah azan udah tutup buku gitu. Jim. Udah itu. Terus jim Bu. Apa lagi ya? Ini qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, kok ada. Za. Ini Bu ya. Za udah. Bu, alif ada? Ada. Ada. Ba ada? Ada. Bata ada? Ada. Sa? Saya itu nggak ada. Ya. Sa. Jim? Nggak ada. Ha? Ada. Ya maksudnya udah kita masukkan sini. Iya, udah kita. Udah itu. Udah. Kemudian jim, Jim. ha ada? Ha? Ada. Ko? Dal? Zal? Ro? Zai? Ya, sin? Shin? Sad? Bat? Nggak ada. Ko? Nggak ada. Go? A? Ro?
Ada. Fa ada. Oh, fa yang nggak ada ya. Fa ada nggak? Zo yang ada Ustaz Zo. Zo udah itu. Udah Zo. Masuk lagi nih. Fa. Udah dapat ibu? Iya, fa Oh berarti ada. fa. Ka ada. La, ma, na, wa, ha, a, ya. Semua udah ada. Berarti tinggal Fa ya. Fa. Fa. ini bu, walaupun nggak ada hadisnya, ya bu ya, tapi ada riwayat yang mengatakan yang 7 huruf ini ada nama pimpinan-pimpinan setan. Shin ini nanti setan, saya terus terang saya nggak hafal karena nggak ada hadisnya, jadi saya nggak hafal ini kali karena kan khawatir nanti Ustaz nyampaikan itu yang memang ada hadisnya lah. Ini kan tapi ada orang ada hadis riwayat mengatakan demikian. Ini pangkal nama-nama setan. Dan sebenarnya bu, ini termasuk huruf-huruf yang payah diucapkan, ya kan? Sya, fa, fa itu ujung lidah di gigi seri atas, fa, ya, fa. Dia satu letak dengan, tinggal cara bacanya aja. Semua letaknya sama, ujung lidah, ya itu ke bawah gigi seri paling atas, gigi seri atas. Ta, wa, da. Tinggal cara bacanya, tapi dia letaknya sama. Ya Bu, tapi ini kan ada, ya. Ini kan ada. Ya, jadi baik ya. Nah, kemudian ja itu bukan bacanya jadi ja. Ja, lidah dia kalau orang dipotong lidahnya kan seakan-akan nggak ada kaitan dengan lidah kan Bu ya. Tapi kalau orang yang dipotong lidahnya, dia nggak akan bisa baca huruf ja. Maka cara baca bukan ja tapi ja. Ya. Ada peningkatan di tengah lidah ya. Ya kalau baca jajan udah lewat apa ya kan. Yang penting jangan dibacanya za itu ya. Untuk sementara, tapi kalau mau fasihnya dia ja. Janganlah kau berkata. Itu sebenarnya Bu artikulasi dari penyanyi itu cintaku. Memang gitu cara baca ta. Ya kan aku. Memang gitu cara baca itu ya. Jadi ternyata mereka dari itu huruf apa Ustaz ya? Iya, makhraj ya, Al-Qur'an. Ya kan? Cinta. Ini kan bukan fa, tapi fa dengan ya, walaupun nggak terbaca f-nya, kan ada juga yang nggak bisa Bu, mungkin agak bibir atas bawah nggak terlalu rapat kan, agak payah dia baca fa gitu kan. Tapi ketika ada desisnya, bibir dia ditekan, dia udah bener dianggap baca fa. Nah gitu Bu, ya walaupun itu bacanya gitu nggak sama gitu ya, gitu ya Bu ya. Jadi fa ya. Ya, bibir itu ya. Kemudian kho ya. Ya, di sini di apa namanya? Ya, Tenggorokan. Tenggorokan tengah ya, Ustaz. Tenggorokan ya, tengah ya. Ya, itu. Kemudian kemudian Allah tadi ya, Allah ya. Kemudian za ini bukan za. Kalau za itu mainan gigi. Sebenarnya dia ya sama seperti sya. Itu kalau itu mainan di lidah Bu. Kalau lidahnya itu dipotong, nggak bisa orang baca sya, nggak bisa orang baca ya, nggak bisa baca za. Biasanya ibu-ibu kan biar apa kedengaran sama ya. Za yang giginya rapet. Tapi itu nggak begitu cara bacanya. Ya bunyinya za, tapi ternyata lidah itu kena getarannya. Za gitu ya. Za bukan za itu. Ya itulah dia ya. Kan berarti kan termasuk bagian-bagian yang nggak masalah kita di Al-Fatihah tidak ada yang 7 ini. Ya kan? Berarti kan masih ada lagi. Hijaiyah ada 28 kan, ada berapa? 9 ya, 29 kan, ya kan? 28 ya. Kurang 7 nih masih ada 22 lagi, ya kan? Yang juga yang paling payah itu dalam bahasa Arab adalah ba. Iya, ba. Itu sebenarnya yang paling payah. Sementara Nabi bersabda, "Ana afsahud dadi nutqan." Aku adalah orang yang paling fasih membaca huruf dot, diakui oleh seluruh orang Arab. Sementara bagi orang Arab yang paling payah huruf dot.
bahasa tertua di dunia adalah bahasa Arab. Ibu ya, ada 4 huruf yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Yang bisa saya cerita siapa ini ya? Ya nggak ada. Ya, huruf apa aja itu? Besar, oh, besar. Kalau ini masih ada yang fa, Java, masih ada di bangsa-bangsa lain, masih ada. Entah bangsa apa lah, entah Uzbekistan, entah apa gitu ya, entah orang Kazakhstan gitu ya. Tapi kalau untuk ini seluruh dunia ini, yang 4 ini, bangsa mana punya huruf po, bangsa mana huruf vo, bangsa mana huruf so. So itu tidak ada kaitan dengan bibir. Maka itu ada viral juga kan, ada ulama dari ahli juri MTQ internasional, ahli Quran, yang dia mempraktekkan sesuatu sama sekali nggak bergerak bibirnya, karena memang bukan mainan bibir kita. Ternyata terutama Anda di Indonesia, dia bilang Indonesia bilang ibu, ya kan? Ketika so, murid ini menyongkon so gitu, nggak ada kaitan. Makanya orang Arab kadang-kadang coba tuh, dia baca Quran, direkam jadi imam. Ihdinas siratal mustaqim, sirat biasa aja, sirat gitu aja. Dia desisnya itu bukan ya so, su, si, itu bukan so, su, so, gitu kan? Ya gitu. Dia hanya itu ya, desisnya. Dan ternyata di antara 4 ini paling payah dot. Makanya orang yang itu bilangnya DL, Nahdlatul Ulama, tapi di Kemenak dot ini dilambangkan dengan DH. Di resmi negara Kementerian Agama dia DH lambangnya. Kalau NU Nahdlatul Ulama. Gimana cara bacanya DLH dalam satu, kalau bahasa Indonesia dalam satu ucapan. Ya kan? Berarti Nabi orang yang paling fasih di dunia. Karena apa bang? Bahasa yang termurni, bahasa yang paling tua dunia bahasa Arab. Kemudian ada 4 huruf tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Yang paling payah itu adalah dot. Dan Nabi bersabda, saya adalah orang yang paling fasih membaca huruf dot. Berarti Nabi adalah orang paling fasih di dunia. Makanya tapi tadi kan Bu, namanya iman, namanya hidayah itu iman di hati, bukan di pikiran. Makanya orang masuk Islam itu bukan karena banyak kali hebat kali ilmu tingginya mikirnya, tapi karena terpanggil hatinya, hidayah kan di sini. Nah itu ya. Tapi kalau Anda kata dapat hidayah, dengan ini saja udah banyak orang masuk Islam ya. Belum lagi tentang air zam-zam gitu ya, dan lain sebagainya ya. Baik Ibu, udah ya. Dan masih satu di antara nama lain Al-Quran, Ummul Quran. Yang kedua Ummul Kitab. Ya. Maka Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab, ya, Al-Kitab. Begitu Ustaz, dalikal kitabu, dalika al-kitabu. Al-kitabu itu, Alkitab itu, ya Bu ya. Apa beda Al-Quran dengan Alkitab yang sama-sama ya? Maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu ada yang mengatakan dari kata qoro'a, artinya yang selalu dibaca. Yang selalu dibaca, yang tak pernah putus-putusnya. Setiap detik itu di dunia ini mutar, itu nggak ada putus orang baca Quran Bu. Cobalah Al-Quran Ibu baca berapa jam satu juz? Sejam ini udah bisa sini sampai Binjai sana Bu. Salam dari Binjai. Itu Binjai sana, ya kan? Sementara Ibu ya kan berarti kan jangankan orang pakam saja belum selesai baca Qurannya gitu. Udah, jangan Quran yang memang terus ada yang mendawamkan. Azan yang 5 waktu di antara 24 jam 5 waktu itu nggak putus loh. Pada azan itu hanya 5 menit. Belum selesai azan di Pakam sudah azan di Medan. Belum selesai di Medan sudah azan di Binjai. Ya kan? Belum selesai azan di Binjai sudah azan di Langkat. Belum selesai azan di Langkat sudah azan di Langsa. Belum selesai di Langsa sudah azan di Banda Aceh. Belum selesai Banda Aceh sudah azan di Rohingya. Belum selesai di Rohingya sudah azan di India. Sebelum selesai azan sudah azan di Arab. Belum selesai azan Arab sudah di azan di
Afrika. Mau azan Amerika sudah azan di Amerika, ya kan? Belum selesai azan di Amerika, sudah azan di Papua Nugini. Papua kita ya, Papua Indonesia. Ya udah nyambung lagi terus ya. Tapi kalau ada kata ada putus nanti azan, ada jeda putusnya, goyang dunia ini. Kadang-kadang terjadilah gempa gitu ya kan. Nah, gempanya nggak mesti tempatnya nggak ada azannya, karena dunia satu kesatuan yang utuh. Tadi mana Allah buat lah, Allah bisawab, ya kan? Gitu ya. Nah ibu, jadi Al-Quran yang artinya sering-sering dibaca. Bahkan ada ayat lau anna Qur'anan, apabila Quran itu dibaca dengan sepenuh hati, bukan dalam hati ya, baca tetap dengan lisan, tapi baca sepenuh hati, itu gunung-gunung bisa berhamburan loh. Itu ayatnya ada gitu ya. Nah itu mujizat Al-Quran ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan Alkitab? Kitab itu sesuatu yang ditulis. Gak bosan-bosannya selalu ada orang yang nulis. Jangankan nulis Al-Quran, nulis Bismillah sudah berkah. Dan Bismillah adalah bagian dari ayat Al-Quran, bagian dari Quran. Selalu ada terus. Gak putus-putus orang yang menulis. Dan itu memang adalah tulisan. Quran yang asli sekarang di mana tuh? Hah? Itu yang asli bu. Itu nggak, maksudnya itu asli atau palsu? Asli. Kan kalau nggak asli palsu kan bu? Iya. Al-Quran yang asli mana? Inilah ya, yang kita baca. Yang kita baca. Artinya Quran sekarang ini yang ada semua asli. Kamu ya, kecuali saya tanya mana Quran pertama kali yang ditulis? Itu di museum ada 6. Pertama kali ada di Madinah, udah kan? Di masa Abu Bakar, ibu ya. Kemudian masa Utsman sehingga ada namanya Rasul Utsmani. Quran sekarang itu harus ada katanya sertifikat itu seperti Rasul Utsmani, gitu ya. Ada tanda tasih dari apa namanya? Kalau kita di Kementerian Agama lah gitu kan, pasti gitu ya kan, Rasul Utsmani. Kemudian setelah itu dikirim 5 lagi, ya kan? Nah 5 lagi jadi semua 6. Itu semua masih ada. Jadi kalau mau dilihat sampai sekarang, yang di depan ibu-ibu ini Qurannya, atau bahkan yang di handphone sekalipun, itu tidak bertambah, tidak berkurang satu kata pun. Baik itu di tulisan maupun di bacaan, apalagi di hafalan kaum muslimin. Gak nengok Quran pun, seluruh hafalan kaum muslimin yang habis Quran itu sama, tidak berkurang, tidak bertambah satu kata pun. Kalau masalah wadduhe itu tulisan sama kan bu, tidak ada mempengaruhi tulisan, maka disebut umul kitab. Ya, contoh majareha, gitu kan bu, tulisannya kan tetap itu, tulisannya tetap itu gitu, jadi tidak berkurang. Bahkan dalam bahasa ini tidak berkurang jangan kata bu ya, tidak berkurang satu huruf pun sejak pertama kali Quran turun, ya. Tidak bertambah satu huruf pun. Itu asli enggak bu? Asli. Makanya tidak boleh Al-Quran itu dibuat tafsirnya, dibuat terjemahnya kalau tidak memang melampirkan Al-Qurannya itu. Jadi, kalau kitab yang lainnya dengan bahasa Jawa ada, dengan bahasa Sunda ada, ya sudah nggak ada yang aslinya. Gimana mau dibawa dicarilah yang pertama kali, yang orisinal, yang pertama kali tulis. Ada nggak di mana? Di museum mana pun, dikoreksi lah museum seluruh dunia ini. Hah? Ada kemana kan?